Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Shadaqallahul adzim. Kita mulai dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang luar biasa yang kita terima. Iman Islam masih tetap terjaga, akhlak yang mulia yang jadi tuntunan kita, mencontoh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan Allah menetapkan iman Islam yang baik pada kita, kemudian menetapkan hidayah selalu pada kita, sehingga kita bisa terus menjadi hamba Allah yang terjaga, akhlaknya, akidahnya di jalan Allah yang lurus sampai kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada junjungan kita, qudwah hasanah, uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik, masih dalam majelis kopi tahajud kita ya. Kenapa dinamakan majelis kopi tahajud? Karena memang salah satu aktivitas kegiatan kita adalah nyeruput kopi. Ayo diambil kopinya ya. Kita baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita tunjukin tuh ke pemirsa nih. Ke pemirsa channel net ya, atau Never Ending Dakwah channel. Ya, ini namanya kopi tahajud. Ya, diminum dulu. Alhamdulillah. Dinamakan majelis kopi tahajud tadi ya, karena salah satu aktivitasnya adalah nyeruput kopi, tapi ini bukan kopi sembarang kopi nih. Dinamakan kopi tahajud karena sebelum duduk di sini ya, sebelum boleh nyeruput kopi, syaratnya harus sudah apa? Nah, harus sudah selesai mendirikan sholat tahajud, witir ya, berjamaah. Nah, kalau udah selesai sholat baru boleh duduk di sini. Setelah dari masjid sholat tahajud berjamaah, kemudian duduk di sini, boleh duduk di sini dalam majelis kopi tahajud, baru boleh nyeruput kopinya sambil menunggu kumandang azan subuh. Kita diskusi gitu ya, kita ngobrol tentang dakwah. Baik ya, itulah pemirsa, makanya dinamakan majelis kopi tahajudnya. Baik ya, pemirsa Never Ending Dakwah channel atau net channel yang kami muliakan, bagi antum yang baru bergabung, insya Allah kita setiap pagi menjelang subuh akan hadir ya. Mungkin nanti ke depan akan live, tapi karena ini masih channel baru, jadi kita masih rekaman dulu ya. Jadi yang belum bergabung menjadi follower kami, silahkan langsung diklik tombol subscribe-nya ya, dukung kami, dukung channel kami biar berkembang. Kemudian kasih tanda like, kemudian pencet tombol notifikasinya, dan berikan komentar positif. Juga jangan lupa share kalau ini bermanfaat buat antum semuanya. Baik ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang terkenal nih. Ada hadis bunyinya, al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Artinya apa? Artinya sudah disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad ya, manusia yang sangat mulia akhlaknya, bahwa manusia itu tempatnya dua hal. Yang pertama salah, yang kedua lupa. Jadi manusia itu punya sifat pelupa. Contoh, Mas Winardi kok biasa bikin video TikTok nggak ada suara backsoundnya, lupa. Nah, itu contohnya. Saya si Wahyu ya, kok nggak ngumumin tahajud, ketiduran. Nah, itu ya, itu juga sama tidur juga salah satu sifat manusia ya, salah, lupa itu sifat manusia. Nah, jadi intinya tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Maka di majelis kopi tahajud ini adalah orang-orang berdosa.
ya. Kumpulan orang-orang yang berdosa. Kenapa? Karena yang hadir di sini rata-rata adalah pasien rehabilitasi akidah dan akhlak, ya. Ada yang tuh yang paling pojok tuh sebelah sana tuh. Wah, namanya Mas Raka ini ya. Mas Raka ini lihat ke kamera. Wah, Mas Raka ini punya masa lalu ya yang kelam ini ya. Sebagai pencuri kotak amal masjid ya. Gak apa-apa kita cerita sedikit ya, agar menjadi inspirasi buat yang lain. Dulu tapi ya. Kemudian Mas Fajar ya, punya masalah keluarga yang sangat berat, menyebabkan dia depresi dan pernah mencoba untuk bunuh diri gitu ya. Kemudian ada lagi Mas Edo ya. Ini apa namanya, kasus-kasus penipuan ya dan lain sebagainya, luar biasa. Ada lagi sebelah kanan, nah ini Mas Denta ini ahlinya kelitih di Jogja nih, master tawuran ini ya. Ya, kemudian Mas Harun sama Mas Arif ini mualaf ya, binaan kita. Nah ini nih contoh-contoh ya. Mereka tidak malu orang tahu masa lalunya. Kenapa? Karena memang tadi ya, Rasulullah sendiri sudah mengatakan bahwa manusia tempatnya salah dan lupa. Ada dalam hadis yang lain dikatakan kullu bani adama khata'un wa khairul khata'un at-tawwabun. Jadi setiap anak keturunan Bani Adam, Nabi Adam itu punya dosa. Ya, dan yang sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah orang yang kembali bertaubat. Jadi di sini kami kumpulan orang-orang berdosa yang sudah bertaubat. Nah, itu. Jadi istimewanya apa? Kalau cuma orang-orang berdosa mah di luar sana lebih banyak lagi. Ya, ngumpulin orang berdosa sama ngumpulin orang yang beriman, banyak mana kira-kira? Ya, banyak kan ngumpulin orang-orang berdosa. Contoh aja. Coba kalau ada dangdutan, sebelahnya pengajian, mana yang lebih ramai yang datang? Nah, berarti lebih banyak orang yang berdosa daripada orang yang beriman kan begitu ya. Itu contoh gitu ya. Tapi yang istimewa di sini, ini adalah majelis orang-orang berdosa yang sudah bertaubat kepada Allah. Dan kata Rasulullah tadi, khairul wa khairul khatta'un, dan sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah orang-orang at-tawwabun, orang-orang yang bertaubat ya. Jadi inilah sebaik-baik orang yang berdosa. Ya, jadi di antara semua orang yang berdosa ada yang terbaik. Yang terbaik itu berarti yang paling banyak dosanya? Bukan ya. Yang paling banyak prestasi dosanya, bukan. Yang terbaik di antara orang-orang yang berdosa adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Nah, makanya di sini dalam majelis kopi tahajud kita tidak pernah malu ya untuk mengenang masa lalu ya kan, tapi hanya sebatas untuk mengenang saja gitu ya. Bukan untuk mengulangi gitu ya. Beda ya, kalau untuk mengenang itu ya, oh yo aku mbiyen kok kaya ngono ya kan gitu ya. Aku kok ya kurang ajar ya, aku kok ya tega gitu ya. Bacok orang ya, nggak punya rasa kasihan gitu ya. Nyuri kotak amal kok nggak punya rasa, ini kotak amal masjid loh kok dosa piye kan gitu ya. Nipu orang kok kejem ya, tega gitu misalnya gitu ya. Mau bunuh diri orang nggak mikir besok nek mlebu neraka ya apa kan itu ya. Nah, itu biyen gitu ya, itu dulu. Tapi alhamdulillah setelah semuanya bertaubat ya, tentunya ini menjadi sebuah kebanggaan ya, bahwa ternyata yang pertama, orang yang berdosa sekalipun masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia mau berubah. Maka disitulah Allah kelihatan sekali, dan kita merasakan sifat Allah yang disebut Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya, atau yang lain ya, sifat Allah yang disebut Al-Ghaffar ya, yang maha pengampun itu ya. Jadi Allah sangat pengasih, sangat penyayang, dan Allah sangat maha pengampun ya. Allah mengampuni dosa manusia sebanyak apapun ya, seluas apapun. Pengampunan Allah lebih luas, lebih banyak daripada dosa yang pernah kita lakukan ini ya. Selama kita betul-betul
menyatakan diri taubatan nasuha ya. Taubatan nasuha itu artinya dia sudah merasa kapok, dia sudah merasa jenuh ya berbuat dosa ya. Ada nggak orang yang kapok atau jenuh berbuat dosa? Ada. Ya mudah-mudahan ada. Nanti kita bahas lagi secara khusus. Karena kadang-kadang ada juga yang orang nggak pernah merasa jenuh, nggak pernah merasa bosan kalau berbuat dosa. Kalau ibadah gampang bosannya. Aku bosan nih sholat, ya, kesel. Ada banyak. Ya, ada orang yang merasa jenuh, berzikir, capek, ya, duduk dalam majelis seperti ini tuh jenuh. Aduh, tiap malam dibangunin tahajud, ya. Disuruh berjamaah tahajudnya. Nah mungkin teman-teman di luar sana ada yang mungkin sedikit mengkritik, kok tahajud berjamaah, mana dalilnya ya, mana dasarnya? Mohon maaf, kami yang ada di sini, teman-teman di sini ada teman-teman yang baru mau mulai mengasah semangat untuk ibadah. Kalau tidak dilakukan secara berjamaah, siapa yang menjamin Mas Denta betul-betul tahajud ya? Udah tahajud Mas Denta? Wis. Nah, ini kan gitu ya. Kenapa kan tadi manusia punya sifat bosan kalau untuk ibadah, capek ya. Jadi belum sholat dibilang udah sholat ya. Atau pas dibangunin Mas Raka sedang, wah aku kesel banget ya, capek aku tadi tidur sampai malam ya karena banyak kerjaan gini. Nah itu nanti ada alasannya. Makanya untuk membangun semangat itu dan memastikan ya kita tidak lalai dalam sholatnya, maka kita lakukan secara berjamaah. Kita tungguin yang di kamar mandinya lama ya, kita tungguin yang masih gerakannya lelet, yang masih kan dengan sabar. Karena apa? Karena kita ingin semua yang ada di sini dalam majelis kopi tahajud ini kompak selalu dalam beribadah. Jadi itu ya dasarnya ya. Makanya kalau dia mengkritik kan warana dalile tahajud itu berjamaah ya, kita mau usah mikir di sini, belum nyampe ke situ bab masalah fikih segala macam. Sekarang ini memberikan bagaimana menanamkan rasa menyesal pada diri mereka ya, bahwa jangan sampai rasa penyesalan itu belum tumbuh. Kalau orang berdosa belum punya rasa penyesalan ya, maka taubatnya ini nggak akan sempurna. Karena kata Rasulullah, at-taubatu nadamun. Taubat itu salah satu cirinya adalah menyesal. Kalau nggak pernah merasa menyesal, Mas Arif, aku ditanya Mas Arif gimana? Nyesel nggak pernah jadi orang kafir? Enggak tuh, malah saya bangga. Wah ini silakan. Pernah jadi orang kafir kok bukannya menyesal, malah merasa bangga. Tapi kalau iya, saya kok dulu nyembah Tuhan yang salah ya, kan ini ya. Saya nyesel banget, kenapa saya kok tidak dari lahir jadi Islam. Nah itu berarti udah bagus tuh ya, taubatnya udah mulai jalan. Nah, kalau ditanya gimana Mas Edo, udah ada penyesalan belum, merasa menyesal belum? Biasa wae. Ini waduh cilaka 12 ini ya. Ini Ustadz Ipin yang bagian mengasuh teman-teman yang direhab ini. Pusing dia. Lah menyesal aja enggak, gimana mau taubat kan gitu ya. Coba kalau ditangkap polisi tuh, gimana kamu? Udah kapok belum kan begitu ditanya nih. Wes Pak, kapok Pak kan ya. Taubat Pak, taubat kan begitu sering ngomong gitu kan. Nah wes kecekel dia, maling-maling gitu ya. Kriminal gitu ya. Saya nyesel Pak kan begitu ya. Ya. Nah, kalau udah ngomong nyesel itu berarti udah ya, ibaratnya itu prosesnya udah mulai berjalan ini ya. Proses taubatnya ini. Ya walaupun ada juga yang cuma taubat sambel, itu lain lagi ya. Tapi sekali lagi kita sambut baik semua niat ya untuk kembali kepada Allah. Makanya kemarin Abi bilang, kenapa Abi nggak pernah merasa bosan sama pasien-pasien ya dengan berbagai macam masalahnya ya. Kadang-kadang satu pasien masalahnya aja belum selesai ya. Kayak Mas Edo tuh ada lagi masalahnya. Tapi ketika ditanya, apakah Abi merasa bosan? Ya, apakah Abi terus kemudian merasa marah
Kenapa? Karena kok satu pasien belum selesai juga. Apakah harus dihajar pasien itu ya, ditempelengi ya, dan sebagainya. Ya maka jawaban Abi memilih opsi untuk kenapa harus bosan ya. Wong Gusti Allah saja yang menciptakan dia tidak pernah merasa bosan kan ya. Ya tinggal nanti manusia itu pasti ada endingnya kok. Ya. Dikasih arahan, dikasih nasihat, tidak mau taubat, ya nanti ada waktunya ya. Entah dia mati dibunuh orang tengah jalan kan gitu kan. Entah dia mati kena musibah, entah ketabrak truk atau kecelakaan apa kan ya. Entah dia mati dalam keadaan sakit nanti kan gitu kan. Entah dia matinya karena memang wis wayahe kan ya. Ada akhirnya. Gitu aja. Ya, jadi kalau kita sudah tidak bisa menangani, ya kita berserah diri kepada Allah. Kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan Allah masih kasih kesempatan dia untuk bertobat kan gitu. Kalau enggak mau tobat juga ya sudah nanti ada akhirnya. Mati dalam keadaan belum bertobat berarti mati dalam keadaan su'ul khotimah. Saya ngerti resikonya nanti di alam kubur kayak apa malaikatnya kan ya. Apa mungkin kalau masih belum tobat malaikatnya itu casingnya bagus ya kan, rupawan ya, baik-baik, nanyanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, begitu? Ya nggak mungkin. Itu buat orang-orang yang matinya husnul khotimah. Malaikat datangnya dandanannya itu stylenya senyum ya kan, baik ya, nggak menakutkan ya kan, nggak kejam ya kan, ditanya dengan sopan siapa Tuhanmu kan begitu ya, siapa nabimu. Itu kalau yang mati husnul khotimah. Tapi kalau yang matinya su'ul khotimah, mati dalam keadaan bikin jengkel ya malaikat misalnya ya, dikasih kesempatan taubat ya nggak tobat, udah dibilangin, dinasehatin nggak mempan juga ya, diulang-ulang lagi kesalahan yang sama, masih dosa itu diulang-ulang terus ya, begitu mati ya tadi ya, kita nggak tahu matinya karena apa, su'ul khotimah. Malaikat datang juga dandanannya ya pasti dandanan serem ya. Yang mati siapa? Loh, si Edo tuh. Wis tobat belum? Belum. Oh ya. Dandan pakai dandanan sing medeni. Ya. Kira-kira nanyanya lembut nggak? Digajuli. Sapa Tuhanmu ya? Sapa Tuhanmu? Jawab ya. Langsung jawab. Oh, siapa Tuhanmu kan begitu. Oh, ini neng dunia neng dikasih kesempatan wis kon tobat, kon ora tobat gitu ya. Sambil digajuli, ditendangin gitu ya. Yang nendang malaikat bukan kita manusia biasa lain itu ya. Terus tobat ampun udah nggak ada gunanya kan. Ya sudah selamanya nunggu kiamat. Kalau kiamat masih 1000 tahun lagi ya serasain. Ya, dapat azab kubur ya. Nauzubillahi min. Udah gitu aja. Dia di dunia maksimal berbuat dosa, kemudian nggak tobat, nggak kapok, diulang-ulang. Paling kuat berapa tahun sih? Taruhlah 20 tahun. Ya. Dia menikmati masa-masa dosanya. 20 tahun orang sholat, nggak, pokoknya jangan kan ibadah lah. Kerjanya maksiat, nipu orang sana sini, berzina, pokoknya minuman mabok-mabokan. Nikmatilah sapuasmu. Paling 20 tahun. Ya, mati di alam kubur di akhirat selamanya. Ya, silahkan nikmati. Ya, 20 tahun itu tetap ada akhirnya. Tapi kalau sudah di alam barzah, di akhirat sudah tidak ada akhirnya. Rasain silahkan. Ya, udah gitu aja. Ya. Masih mau milih terus bertahan dalam dosa atau ya, waktunya insaf, sadarkan diri, kembali kepada Allah gitu aja. Ya itu ya, makanya mudah-mudahan siapapun yang mendengarkan majelis kopi tahajud kita yang masih merasa banyak dosanya, segera bertaubat ya. Bertobat, insaf, sadarkan diri, kembali kepada Allah ya. Kalau perlu bantuan silahkan datang ke Pondok Pesantren Al Hadid
kita akan bantu proses taubatnya, kita akan arahkan, kita akan didik supaya betul-betul bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, gitu aja dulu ya. Mudah-mudahan kita doakan ya teman-teman yang ada di sini yang masih dalam proses perjalanan untuk membersihkan diri ya, untuk bertaubat, diberikan kelancaran prosesnya, diberikan semangat yang luar biasa, dan mudah-mudahan sekali lagi ya, dosa yang pernah dilakukan itu hanya untuk dikenang, bukan untuk diulang ya. Jadi aku kangen nih, kangen apa? Kangen berbuat dosa kayak dulu lagi. Nah ini bahaya gitu ya. Tapi kalau cuma mengenang, aku tuh dulu lebih parah dari kamu, oh gitu ya, menasehati sesama orang yang berdosa gitu ya, udah berhenti aja, nggak usah diterusin ya, nanti kamu akan menyesal. Kok kamu bisa cerita ya, aku koyo ngono mbiyen ki aku lebih parah dari kamu. Wah, jadi kan bisa dapat pahala ya. Dia dapat pahala karena dia taubat, dia juga bisa dapat pahala karena dia berhasil menyadarkan orang lain ya, itu ya. Makanya orang yang sudah bertobat itu ganjarannya besar. Selain dia kembali kepada Allah, itu sudah dapat ganjaran yang besar. Dia bisa mengajak orang untuk kembali kepada Allah, itu ganjarannya jauh lebih besar lagi. Bahkan lebih besar pahalanya daripada seorang ustadz yang ceramah ngajak orang misalnya di jalan Allah. Abi ceramah, ibu-ibu pengajian, ibu-ibu majelis taklim ya, dapat pahala, dapat, tapi pahala Abi nggak ada apa-apanya, walaupun mungkin yang datang itu 1000 orang, yang dengerin ceramah Abi 1000 orang. Si Edo ya ngasih tahu temennya, sama-sama penipu, sama-sama misalnya apa namanya itu pemabuk, sama-sama pokoknya orang yang berdosa lah, dinasihatin ya, nggak usah lagi kamu. Satu orang ini gara-gara dinasihatin si Edo yang udah taubat, ikut taubat, maka pahala dia lebih gede ya daripada pahala Abi nyeramain emak-emak majelis taklim yang wah udah kelihatan solihah casingnya ya kan, kemudian banyak orang ya, 1000 orang sekalipun ya, Abi yakin pahalanya si Edo lebih besar. Kenapa? Dia taubat aja butuh perjuangan ya. Orang taubat kira-kira butuh perjuangan nggak? Oh luar biasa ya. Berat nggak perjuangannya? Berat ya. Kira-kira awal-awal berontak ya kan, nggak ikhlas, ada pasti ya, kepengen kembali lagi ya ke masa-masa jahiliyah, itu pasti kuat ya. Itu perjuangan orang yang taubat. Tapi manakala itu sudah dilewati ya kan, baru berasa nikmatnya ya kan. Nah itu luar biasa, itu pahalanya gede, ganjarannya besar. Allah lebih menghargai ya perjuangan seorang pendosa yang bertobat gitu ya, itu ganjarannya lebih besar. Apalagi dia bisa ngajak temennya untuk kembali bertobat, itu lebih gede lagi ya. Makanya tadi si Abi gambarin lebih gede pahalanya si Edo ya, Mas Fajar, si Raka, Denta ya, ketika ngajak temennya untuk taubat, ketimbang Abi ceramah kepada 1000 orang-orang emak-emak majelis taklim ya, lebih gede kalian pahalanya. Tapi hati-hati juga, dosanya bisa lebih gede juga. Kalau nggak berhasil ngajak malah tahu-tahu ikutan ya, pahalanya gede, otomatis resikonya juga gede gitu ya. Karena apa? Karena tahu-tahu begitu ngelihat yang di temennya yang diajak taubat mabuk, wah katanya enak ini, ayolah nyobain lah segelas gitu ya, nggak apa-apa cuma sedikit kok, nanti aku ikut kamu, oh gitu ya. Kalau kamu sekarang nyicipi dulu 1 seloki, nah minum tuh homer, oh nggak apa-apa lah cuma sedikit kok, yang penting kan nanti teman saya bisa taubat. Wah itu jadi alasan tuh gitu ya. Tahu-tahu udah minum 1 seloki kurang, nambah lagi kok, bukannya taubat malah katut. Nah jadi makanya nanti ada tahapannya ya, untuk bisa ngajak teman kita ya, mungkin teman mabuk gitu ya, teman maksiat untuk taubat, ada babnya nanti, ada caranya ya.
pondasinya dulu dibangun, kalau udah kuat baru kita ngajak orang. Gimana kita mau ngajak orang kalau kita sendiri belum kuat gitu ya. Lah malah resikonya tadi bukan ngajak orang taubat, malah dia balik umat. Nah ini nauzubillah min dzalik ya. Oke gitu aja sementara, kita sambung lagi besok ya. Mudah-mudahan channel Never Ending Dakwah ini bisa berkembang. Memang channel ini khusus kita dedikasikan untuk dakwah fisabilillah, supaya lebih banyak orang yang bisa betul-betul mengambil manfaat ya dari ilmu-ilmu yang kita kaji setiap harinya gitu ya. Dan memang kita hanya tampil di 2/3 malam saja ya. Kenapa? Karena majelis kopi tahajud itu buka di 2/3 malam, tutupnya menjelang subuh. Jadi sebelum kumandang azan subuh ya, kita sudah berhenti untuk persiapan menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Oke ya, kita sama-sama tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.